Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya. Semoga kita tetap sehat, penuh dengan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat merayakan juga peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah mereka sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Anda dan saya. Dengan semua situasi yang kita alami, pergumulan, sakit hati, kesedihan, sakit penyakit, Tuhan mau bertanya kepada kita, dengan semua pergumulan yang ada, apakah engkau masih mengasihi aku? Pertanyaan ini tidak pernah mudah. Karena kita diajak untuk menjawab dengan sejujurnya, dengan ketulusan hati menjawab itu, bukan sekedar menjawab, tapi tidak melaksanakan. Maka Tuhan bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Orang boleh mengatakan, "Iya Tuhan, saya mengasihi engkau." Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah engkau bersedia melakukan semua yang diperintahkan oleh Yesus dan bersedia memikul salib dalam hidupmu untuk mengikuti Dia? Berat. Kadang orang berpikir, maka Tuhan menghendaki jawaban yang jujur, tulus. Apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Dia, Dia memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai pasutri, kalian saling mengembalakan, termasuk mengembalakan keluargamu, anak-anakmu. Sebagai imam, biarawan, biarawati,
Kami juga dipanggil untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Kita punya tanggung jawab yang besar. Tidak sekedar mengatakan aku mengasihi engkau, tapi berjuang dalam hidup ini untuk menghadirkan Kristus yang berbelas kasih, Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Rahim, Maha Merangkul, Maha Menyembuhkan, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus bertanya kepada kita, apakah kita sungguh mengasihi Dia dengan pergumulan detik ini yang kita alami? Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan, seberat apapun pergumulanku, seberat apapun beban salib yang sedang aku pikul detik ini, Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan dalam hatiku, Tuhan, agar aku terus bisa mengasihi Engkau, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidupku. Tuhan mengasihi Anda, siapapun Anda. Seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun dosamu, Dia tetap mengasihi Anda. Mari kita balas kasih Tuhan dengan melakukan perintahnya. Tidak usah yang besar-besar. Yang paling sederhana, mengasihi Dia melalui orang-orang yang paling menderita yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, mari kita saling menggembalakan. Kita menuntun suami istri, anak-anak, umat, KBG kita, agar mereka semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Dia dengan cara hidup kita yang sederhana, tapi menghadirkan belas kasih Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita sungguh luar biasa punya Allah yang maha baik. Dia begitu mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami berdoa bagi kami semua yang percaya kepadamu. Bantulah kami Tuhan, tambahkan iman kami, agar dalam situasi apapun, entah dalam kegembiraan, entah dalam penderitaan, kami tetap setia mengikuti Engkau, setia mengasihi Engkau di atas segala-galanya, melalui mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan, iri hati, kemarahan, kebencian, balas dendam. Biarlah hati kami dipenuhi oleh cinta dan belas kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh mencintai Engkau dalam perbuatan kami, dalam pikiran dan tutur kata kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau mengasihi kami sampai Engkau menyerahkan seluruh hidup-Mu demi keselamatan kami. Semoga kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.